Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 26 Maret 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir. Edisi sebelumnya ada beberapa saham yang sudah masuk, kita akan bahas nanti satu persatu sesuai dengan permintaan. Silahkan apabila ada saham yang menarik lainnya untuk dibahas di F-Talk selanjutnya, langsung isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas ya. Jadi harus ada pertanyaan atau keterangannya apa yang ingin dibahas dari saham tersebut. Baik, sebelum saya mulai, masih ada promo bundling trade vesting PTR dan PIR untuk 12 bulan sisa 2. Ini sampai dengan jam 12 malam ini. Jadi silahkan apabila Anda ingin bergabung dengan PTR dan PIR untuk 12 bulan ke depan, langsung hubungi admin di WA ataupun di Telegram ya. Jadi ini ada beberapa yang masih menunggu proses, jadi cepet-cepetan siapa yang dapat duluan ya, karena sisanya cuma 2. Oke, kita langsung mulai. Oh ya, sebelum saya mulai, ini masih banyak yang belum subscribe. Silahkan subscribe channel ini. Yang mungkin baru pertama kali nonton dan merasa F-Talk ataupun konten-konten kami bermanfaat, silahkan jangan ragu untuk klik subscribe. Langsung kita mulai dari IHSG. Untuk IHSG, seperti biasa di hari Minggu sudah kami berikan bagaimana view kami untuk IHSG di minggu seminggu ke depan atau beberapa hari ke depan gitu ya. Jadi ini kita sudah berikan di stock call, seharusnya ketika F-Talk sudah ada di website ya, jam 5 sore tadi. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di website kami yfadvisor.com. Dan di sini dijelaskan bagaimana ke depannya. Nah, ini di minggu lalu ya, kita sudah memprediksi potensi IHSG akan pullback atau rebound ya, rebound terbatas sebelum lanjut downtrend. Artinya trennya masih turun dan kenaikan itu mencapai target 6720 sampai dengan 6800. 6800 ini belum tercapai tapi sudah memasuki area. Ini adalah area ya, resist pertama yaitu area 6720 6800, dan saat ini indeks bergerak di 6762, kemarin sempat naik di 6776 ya. Jadi ini adalah pullback yang sudah memasuki targetnya. Bagaimana perkiraan minggu ini? Seperti yang sudah ada di stock call, ini sangat singkat ya, langsung IHSG berpotensi lanjutan rebound. Ini bukan ini ya, ini untuk minggu ini kami prediksi IHSG akan kembali turun, didorong oleh beberapa ex-date dividend emiten big caps seperti BMRI, BBCA dan lainnya. Potensi penurunan masih akan berkisar di support 1 dan support 2-nya. Support 1 6560 6550 dan support kedua ini adalah target ekstensinya terdekat 6480 sampai dengan 6440. Ini jadi yang memungkinkan untuk dicapai. Ini kalau Anda lihat mungkin di hari perdagangan terakhir kemarin ada BRI kalau tidak salah sudah juga proses dividen dan turun, namun indeks tetap naik karena disokong oleh beberapa saham seperti Goto yang rebound, kemudian saham-saham seperti BCA yang mungkin dipengaruhi oleh dividen minggu ini ya. Jadi banyak yang berspekulasi beli di saat minggu kemarin ya. Jadi beberapa saham mengalami kenaikan sehingga indeks naik. Namun saham yang ex-date di hari minggu kemarin rata-rata mengalami penurunan. Nah, kita lanjut ke pembahasan saham ya. Kebetulan di sini ada yang tanya terkait BCA, bagaimana mau kasih dividen, gimana potensi harga sahamnya, bakal turun or naik ya. Seperti biasa, seperti yang sudah kami sampaikan, dividen ini akan menyebabkan penurunan harga sahamnya ya. Jadi kalau mungkin Anda beli ketika come date ataupun apalagi ex date mungkin akan terbawa turun. Jadi dividen ini memang adalah pendapatan jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Jadi kalau Anda paksakan beli di jangka pendek, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan penurunan. Ya, kalau itu tidak menjadi masalah ya silahkan. Kalau kami sebagai trader bukan investor, sebagai trader tentu saja ini akan kita hindari karena penurunan ini sifatnya adalah abnormal ataupun secara teknikal dia bagus ya, karena dia saat ini sedang konsolidasi, namun tiba-tiba bisa drop turun seperti yang sudah ada sebelumnya ini ya. Ketika ada dividen di Desember yang sebelumnya atau dividen sebelumnya itu di bulan Desember 2022 akhir tahun kemarin,
itu BCA sebelumnya adalah naik ya, naik cukup signifikan di hari Minggu sebelumnya, kemudian ARB atau turun bertubi-tubi ya, ini gap down bertubi-tubi dan melanjutkan penurunan melebihi dari dividennya sendiri. Jadi teori yang menyebutkan bahwa penurunan harga saham itu akan sama dengan dividen yang diberikan itu tidak tepat, kurang tepat. Tetapi yang tepat adalah minimal minimal ini data kami ya, minimal sebesar dividen yang diberikan. Misalkan dividen itu diberikan 100. Jadi minimal turunnya adalah 100, tapi bisa lebih dari itu. Contohnya adalah BCA. Jadi misalkan Anda beli BCA untuk mengejar dividen 35 per lembar di bulan Desember, misalkan Anda beli di November gitu ya, Anda akan mengalami penurunan sekitar 7,7%, bahkan ini berlanjut sampai dengan bulan Januari ya. Jadi tidak kembali langsung ke sini ya. Artinya ya floating loss itu sampai dengan 11% dan sampai dengan hari ini mungkin belum kembali di harga puncaknya ini ya. Sehingga kalau Anda pengen dividen BCA dan baru beli, jadi Anda harus sudah siapkan siap kalau terjadi penurunan seperti sebelumnya gitu ya. Nah ini misalkan ini juga ya, di dividen di bulan Maret tahun kemarin dividennya sebesar 120 per lembar, kemudian harga sahamnya itu turun ke bawah sini itu 12%, itu 1000 jadi dividen 100 turunnya 1000. Jadi ini harus dipahami ya. Sehingga di sini kami mengedukasi bahwa dividen itu adalah pendapatan investor jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Jadi kalau Anda pengen dividen BCA atau bank-bank yang lain atau saham-saham yang rutin memberikan dividen itu, kita tidak membeli di dalam waktu dekat dia akan beri dividen, tapi ketika dia terjadi penurunan atau terjadi koreksi besar dan sehingga dividen yieldnya itu menjadi melebihi dari yield yang sebelumnya, misalkan yieldnya sekitar 2% seperti BCA atau 1% BCA ini, dia ada penurunan 10%, 30% dari peaknya, kita bisa beli untuk dividen tahun-tahun berikutnya seperti itu. Jadi kalau kita beli di misalkan dividennya minggu ini baru beli minggu kemarin, itu menurut saya itu akan ya Anda siap untuk resikonya adalah Anda akan dibawa turun itu. Kalau itu bukan menjadi masalah ya nggak apa-apa. Tapi kalau itu sebagai tujuan untuk mencari dividen, menurut saya itu akan ya tidak akan sebanding untuk didapatkannya. Sehingga ya kalau misalkan Anda beli seperti dividennya BCA untuk dibeli dapat dividennya berapa, sekitar 100-an juga, 170 ya. Kalau misalkan dia turun sama seperti bulan Maret 2002 turunnya 1000, berarti dia akan turun ke berapa gitu kan. Nah ini misalkan dia bisa turun ke bawah sini ya, di sini ada gap ya, kebetulan secara teknikal dia paling tidak akan turun ke 8000 level psikologis dan bisa ke 7600, di mana di sini terdapat sebuah area gap ya. Nah ini kalau turun ke sini, kembali ke sini lagi mungkin membutuhkan waktu, entah itu beberapa bulan atau beberapa tahun gitu ya. Karena kalau dividen bulan Desember 2022 kemarin itu belum tercapai lagi harga yang sama. Sehingga kalau kita asumsikan ini akan seperti ya bisa dikatakan ini akan menjadi koreksi yang jangka pendek menengah ya. Apalagi saham BCA ini sudah cukup tinggi gitu ya. Kalau kita lihat dari target ekstensinya, ekstensi jangka panjang ini ya, target ekstensi jangka panjang kan ini sudah mencapai 1,618 yaitu di 8.800 ya. Jadi ini targetnya bahkan sudah melebihi dan harga saat ini berada di target ekstensinya. Sehingga kalau kita bilang ini akan turunnya mengikuti ekstensi sebelumnya atau Fibo sebelumnya, ini paling tidak akan ke 7.000-an tadi, 7.400, 7.600, di situ terdapat sebuah area gap yang mungkin akan dicapai dalam momentum koreksi ini. Ya, semoga tidak terjadi ya, semoga prediksi ini salah. Tetapi sekali lagi ini akan saya katakan sesuai dengan apa yang saya lihat dan saya alami sebelum-sebelumnya, di mana ya pengalaman kami seperti itu, data yang kami miliki seperti itu. Ya, jadi ini adalah prediksi, bukan sebuah kepastian ya, karena di market tidak ada yang bisa memastikan. Kita hanya memproyeksikan dan memprediksi, sehingga ya Anda boleh mengambil apa yang kami sampaikan di Yeftalk ini dan juga mengabaikannya, bebas. Ya, tapi ya pandangan kami sama.
Ketika Anda mencari dividen untuk jangka pendek, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan floating loss. Itu ya. Oke, selanjutnya. Elite meletup-letup bisa ke berapa nih Pak? TP PTR sudah kena semua, saya masih hold. Gimana strategi selanjutnya? Saham Elite yang kita kemarin singgung ya. Jadi saham ini salah satu top gainer di minggu kemarin. Ya, saham ini salah satu saham yang aktif kita tradingkan setidaknya dalam 30 hari terakhir. Kita sudah beli 2 kali di private trading room, yaitu mulai dari Februari tanggal 8 kita sudah mulai tradingkan di harga 140-an. Kemudian terakhir tanggal 15 Maret kemarin kita ambil di 177 dengan harga sekarang 210. Harga sekarang 216 ya, berarti sudah mencapai TP PTR TP2. Artinya akan melanjutkan TP berikutnya karena kenaikan ini merupakan lanjutan dari uptrendnya, uptrend sejak IPO. Jadi ini salah satu IPO yang cukup bagus dilihat dari harga sahamnya. Bukan saya nggak tahu bagaimana fundamentalnya. Yang jelas ini adalah saham trading karena ini masuk di PTR ya. Nah ini target ekstensinya masih ada. Kenapa kok kita pasangnya di 216 gitu ya? Karena target di PTR itu sendiri adalah target swing jangka pendek yang artinya kurang dari 20 hari bursa. Dan sekarang ini kalau kita bicara target ekstensi yang besar, yang lebih besar atau kita katakan target berikutnya itu ada beberapa ya di 228 dan 244. Sehingga kalau member-member kami di private trading masih ada yang punya modal di bawah, entah itu di 170 atau 140, Anda masih bisa hold sampai dengan 244 dan lebih tinggi lagi. Namun Anda harus siap dengan volatilitas yang cukup tinggi karena saham ini juga saham baru dan ini masih mencari jati diri di market. Bagaimana price makernya, yang jelas ini cukup sejauh ini cukup agresif ya, karena kalau kita lihat dari turun dan naiknya ini tipikalnya ini cocoknya untuk swing trade, bukan untuk trend following sekalipun dia sekarang ini uptrend. Sehingga kalau saya lihat kalau misalkan dia sudah mencapai 1,6 target ekstensi yang besar, kemungkinan akan terjadi wave turun dulu. Wave turun itu bukan berarti dia akan downtrend ya. Wave turun itu seperti ini. Ini wave turun, wave turun, wave turun. Ada 3 wave turun yang sudah terbentuk dan ini mungkin wave turun yang lebih signifikan lagi karena dia sudah naik besar. Ya. Jadi ini kenaikannya total setelah pembelian itu di atas 20%, artinya ya ini sudah cukup untuk kita syukuri, di mana Anda lihat banyak orang di luar sana babak belur, nyangkut dan sebagainya. Di PTR masih bisa mendapatkan saham-saham yang bisa perform ketika market tidak perform gitu ya. Jadi inilah yang menjadi tantangan tersendiri ketika market itu tidak bagus atau market sedang downtrend ataupun bearish. Kita harus dituntut untuk bisa mencari mana-mana saham-saham yang kiranya bisa mengalami kenaikan ketika market tidak naik ya, seperti itu. Lanjut. Nah ini juga tolong bahas King, saya masih hold 10 PV ikut PTR. Nah ini juga saham PTR kebetulan sekali. Jadi kita bilang PTR sangat beruntung di bulan Maret dan kita mendapatkan saham-saham yang perform cukup bagus seperti Elite, Laju, kemudian PDPP minggu lalu ya, kemudian Tron. Jadi memang mungkin saham-saham yang tidak familiar. Kenapa kok saham-saham seperti King atau Elite ini bisa mengalami kenaikan yang luar biasa ketika market itu tidak naik? Ini contohnya King. Jadi ini by system kita sudah mendapatkan input yang cukup bagus dari sistem PTR yang sudah kita perbagi terus-menerus secara berkelanjutan, sehingga sistem di PTR itu belajar dari kesalahan-kesalahan ketika market turun seperti apa, ketika market naik seperti apa, sehingga dia bisa mengeliminasi saham-saham yang harus dihindari dan menginput apa saja saham-saham yang kiranya bisa mengalami kenaikan ketika market naik. Seperti saham King ini saham King kita beli belum lama kemarin tanggal 17 Maret. Jadi setelah kita beli Elite, beberapa hari kemudian kita beli King ya. Dan mungkin ya ini tidak semua orang pahami saham King ini saham baru ya, saham baru, dan tentu saja ini saham trading bukan saham invest. Saham King ini terlihat sudah jelas, sangat jelas. Kalau Anda lihat chart indeks itu dari Februari itu kan konsolidasi menurun sampai dengan bulan Maret ya, terakhir dia turun ke 65 ya, 6.500. Sedangkan saham King ini dari Februari sampai dengan hari ini itu mengalami kenaikan yang besar. Artinya ini adalah tanpa kita menggunakan sistem yang digunakan PTR pun kita tahu saham ini adalah saham yang kontra market. Saham seperti inilah yang kita cari ketika market
drop ataupun market downtrend ataupun bearish market. Jadi memang sebagai trader kita harus bisa cepat merespon market, kita harus bisa menganalisis bagaimana kondisi market dan kita konversikan menjadi sebuah input ke strategi kita. Mana-mana saham-saham yang dihindari, mana-mana saham yang bisa kita tradingkan seperti saham Elite, King seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah ini masih hold 10 PV ikut PTR, jadi modalnya di 170 ya. Sekarang ini Elite sudah mengalami kenaikan sekitar 9%. Ini baru ya, baru dia. Jadi ketika kita beli itu dia sedang kondisi flat. Ya, sedang kondisi flat. Ya, flat di sini adalah fase istirahat, di mana dia koreksi itu di saham itu koreksinya ada koreksi mendatar, koreksi turun. Nah, tipikal saham King ini adalah koreksinya mendatar sejauh ini karena ini saham baru, lagi-lagi dia sama dengan saham Elite masih mencari patternnya, masih mencari melihat polanya seperti apa. Tetapi kalau saya perhatikan saham ini akan seperti Elite sama halnya, dia akan cenderung karakteristiknya akan cenderung ke agresif, bahkan bisa ke super agresif karena secara transaksi memang sangat murah untuk didongkrak naik. Jadi ada yang bertanya kenapa kok saham Elite, saham King, saham Laju, saham Dewi ya, saham Dewi itu juga kita tradingkan, kok bisa mengalami kenaikan besar ketika market drop seperti ini. Ketika market indeks turun ya, yang perlu Anda ketahui adalah mengerek naik saham blue chip atau big caps ya, itu tidak mudah, modalnya besar. Sedangkan menaikkan saham-saham seperti King, seperti Elite itu ya jelas lebih murah costnya. Cost di sini adalah nggak mungkin ya, price maker baik itu dia internal atau insider ataupun eksternal, dia pasti menggunakan yang namanya leverage atau margin. Kalau misalkan dia tidak menggunakan itu ya kemungkinan kecil untuk naik karena ya butuh duit juga ya. Lagi-lagi kalau menaikkan harga saham seperti Telkom, BRI, BCA itu tidak murah kalau nggak ada marketnya memang tidak bagus banget gitu ya. Sedangkan seperti sekarang ini untuk uang tidak mungkin diam. Kalau misalkan uang price makernya ya kita katakan nggak sama ya semua orang, price makernya ini meminjam uang sedangkan bunga terus berjalan, kalau tidak diputarkan ke market mereka akan kena bunga, otomatis dia akan mencari mana-mana saham seperti yang kami lakukan, mana-mana saham yang kiranya akan mengalami kenaikan ketika market itu tidak perform, karena lagi-lagi uangnya nggak boleh diam ya. Jadi salah kaprah kalau ada orang marketnya bearish nih kita kabur dulu dari market, salah, karena tidak semua saham turun. Itu yang perlu dipahami. Saya kemarin bulan Januari itu kan banyak tuh influencer bilang tahun 2023 akan suram dan sebagainya. Ya, suram tetap akan jadi ada peluang. Ya, seperti 2020 tetap ada peluang. Ya, bukan untuk kabur. Kalau Anda kabur, Anda akan kehilangan fase belajar, waktu-waktu terbaik untuk belajar, untuk dapat pengalaman gitu ya. Seperti yang kita lakukan di PTR, tetap market apapun kita tetap trading gitu ya. Nah, ini ya. Oke, kita kembali ke jawabannya. Ini masih hold 10 BP sesuai dengan PTR-nya. Ini TP berikutnya di 210 ya. Jadi kemungkinan King ini bisa naik lanjut ke 210 dan mungkin akan lebih tinggi karena ini lagi-lagi belum kelihatan nih atapnya berapa ya. Seperti itu. Jadi kalau Anda punya mungkin Anda bisa naikkan proteksi ke modal ya ini ya. Gitu. Oke. Tolong bahas Raja bisa turun sampai berapa? Oke, Raja sekarang ini sudah sepertinya sudah akan pullback dulu karena dia baru breakdown ini ya, breakdown dan dia sedang koreksi. Nah, koreksinya ini adalah mencari support baru ya. Dan ini supportnya ini kemungkinan sekarang ini dia sedang menguji 0,3 ya, 0,3-nya ini akan diuji dan bisa berlanjut kembali ke 910. Jadi ini pullback untuk turun ya. Nah, target turunnya ini yang ditanyakan ya, target turunnya yang ideal kita bersihkan dulu supaya kelihatan ya. Jadi ini resist 0,2, kemudian sekarang ini harga di 0,3, ini 0,3 juga sempat di retest dan rebound, namun di retest kembali yang kedua dia jebol ya, turun atau break support. Nah, sekarang ini kita akan lihat bahwa ini akan turun ke 0,6 dari wave yang besar
0,6-nya di berapa gitu ya. Jadi ini adalah target turun untuk rukun Raharja itu di 600 sampai dengan 500. Kita sebut area, kita nggak mau sebut poin 570 karena nantinya kalau tepat di situ kita dikira lagi seperti yang dulu kita lakukan, dikira lagi kita price maker, kita yang menggerakkannya dan sebagainya. Enggak ya. Jadi ini kemungkinan akan bergerak ke sini, tapi ada proses pullback dulu. Ya, pullback dulu. Ya, di sini sudah di target pullback terdekat di 815. Kemudian target pullback berikutnya di atas 900 sedikit. Kemudian nanti akan ada proses ke sini 570. Nah, kalau Anda mau nunggu target turunnya ya ini ya. Oke, selanjutnya tolong dibahas saham CAK secara teknikal. Oke. Secara teknikal CAK jelas sudah, menurut saya sudah selesai ya, kenaikan fase pestanya ini sudah selesai dan terbentuknya rounding ini menurut saya ini adalah potensi untuk dia proses untuk turun ya. Terakhir kita saham CAK ini kita sudah jual bersih ya, di baik itu investing, kita juga trading juga udah enggak sekarang. Sudah lama kita enggak trading. Terakhir kita jual CAK itu di harga 200 ya. Harga 200 itu bulan Juli 2022, sudah agak lama. Anda bisa cek di laporan kinerja PIR ya, ini PIR ya. Jadi kalau kita ini profit kita sudah hampir 100% kemarin ya, waktu kita jual 90-an persen kita beli di 100. Kalau Anda lihat di laporan kinerja PIR ya, kemudian ada buka di bulan Juli 2022 ya, 2022. Jadi gini ya cara ngecek laporan kinerja, jadi sudah selalu dilaporkan kinerjanya baik itu PTR, PIR dan PIRS. Nah ini ya, kita sudah jual bersih. Artinya apa? Kalau kita jual bersih kita lihatnya ini sudah selesai pestanya ini ya. Jadi kita waktu itu profit 81 dan 90%. Ini lanjutan ini terakhir ya, berarti distribusi di bulan sebelumnya, bulan Juni ya. Di sini ya. Tapi setelah kita jual dia sempat mengalami kenaikan juga ya. Jadi bulan Juli itu di sini nih ya. Ini adalah target kita. Nah, sini berarti ini udah selesai dan cuci piring, berarti ya ini mungkin akan mengarah ke bawah ke 130. Kemudian kembali ke harga 100 ke bawah atau 120 lah terdekat dulu. Mungkin akan ke 120 dulu ini ya. Karena ini kelihatan jelas ini adalah rounding ya, rounding top. Rounding top ini adalah fase turun, pola turun ya. Kalau di sini sekarang dia kan pullback. Sekarang ini pullback. Ini ya. Terlihat seperti membentuk uptrend. Tapi ini uptrend ini mungkin tidak akan lebih dari 0,6 atau 0,3. Di sini target pullbacknya di 216, ini 0,3-nya. Ya, jadi kita pasang kalaupun dia naik mungkin dia akan naik sampai dengan 214. Ya. Jadi di sini mungkin akan bergerak, masih bisa naik sedikit di sini, kemudian dia mungkin akan melanjutkan turun dan ke 120 ini. Seperti itu kira-kira skemanya. Oke, lanjut. Tolong bahas perkembangan teknikal Excel, ingin beli di mana harga terbaiknya. Nah, berarti trading ya, kalau tanya teknikal saya anggap trading. Jadi Excel sendiri sekarang ini sedang lanjut downtrend jangka panjang ya. Ini downtrendnya, dan menurut saya kalau untuk trading mungkin akan menunggu di ekstensi 1,6 dari wave kecil ini, karena ini jangka pendek yang ditanyakan, apakah sudah tercapai atau belum ya. Jadi kalau sekarang ini dia sedang pullback, mungkin pullback ini sudah mencapai targetnya. Ini adalah resistnya, resist yang sebelumnya adalah support yang dipertahankan dalam beberapa minggu, kemudian ditembus, dan ini sedang diuji sebagai resist baru. Berarti ini akan melanjutkan ke 1,618, dan mungkin ini bukan bilang ini harga terbaiknya, mungkin di sini nanti kalau dia rebound Anda bisa ikut itu untuk target pullback berikutnya ya. Jadi kalau misalkan dia turun ke sini dan tembus, Anda bisa tunggu lagi lebih bagus lagi di 1300. Jadi ini saham downtrend, Anda harus tahu itu. Kalau saham downtrend nggak disiplin nyangkut ya gitu. Bukan berarti saham uptrend juga kalau nggak disiplin nyangkut, tapi saham downtrend ya Anda akan jadi trend follower ya, bukan swing lagi. Trend follower downtrend gitu lagi ya. Oh ya, sekali lagi ya, bagi Anda yang ingin join PTR dan PIR ya masih ada sisa 2. Jadi kemungkinan ke depan paket kita akan paket tahunan ya untuk paket PIR dan PIRS. Jadi silahkan mumpung Anda diskon 50%.
Karena investasi itu sebenarnya ya kalau Anda join layanan itu ya paling tidak tahunan Anda bisa rasakan impact-nya gitu ya. Kalau Anda joinnya cuma 3 bulan ya mungkin akan Anda dapat rekomendasi saham like invest, tapi Anda mungkin tidak akan mengikuti sampai full. Karena investasi itu kan harusnya kan berbulan-bulan sampai tahunan ya. Gitu. Jadi kalau yang ini cocok banget ya 50% untuk pakai 12 bulan. Jadi Anda bisa lihat PTR dan Anda juga bisa lihat peer apa saja saham-sahamnya jangka panjang. Tapi ini saya sarankan kalaupun Anda join PTR dan peer dalam waktu yang sama, account tetap terpisah. Account tetap terpisah. Kenapa kok account terpisah? Agar Anda bisa memilah hasil tradingnya berapa, hasil investnya seperti apa. Anda cocok invest, Anda cocok trading. Yang mana yang nanti akan ketemu gitu ya. Jadi nggak bisa account trading sama investasi campur-campur, nggak bisa dievaluasi, juga nggak bisa di monitor secara bagus gitu ya. Jadi manage-nya jadi agak yang rusak nanti ya manajemennya gitu. Jadi saya sarankan kalau Anda join, ini banyak yang join PTR, peer dan peers. Jadi satu orang join 3 layanan ada. Dan saya sarankan ya akunnya terpisah supaya apa? Supaya kita juga mudah untuk mengevaluasi. Jadi saya sarankan kalau Anda join bundling ini ya Anda sebisa mungkin dipisahkan antara trading dan invest. Karena itu adalah sejak dulu sudah kita lakukan, harus dipisah karena tidak sama. Kalau dicampur campur nanti amburadul ya. Oke, lanjut ya setelah Excel ini ya. Menurut Anda bagaimana fundamental dan prospek Samudra untuk kedepannya? Saya berasumsi selama Indonesia masih menjadi negara kepulauan, jasa perkapalan masih terus dibutuhkan, dan kalau proyek IKN jadi sudah terselenggara, sekarang ini sedang proses ya. Apakah ini yang menjadi sentimen positif untuk SMDR? Terima kasih. Sukses selalu untuk Pak Yev, seluruh tim. Terima kasih. Semoga sukses untuk Anda juga, untuk penonton-penonton Yev Talk. Jadi begini ya, kalau kita bicara pelayaran atau perusahaan emiten-emiten kapal itu sudah terlambat kalau Anda invest terbaik seperti Temas, seperti SMDR itu beberapa tahun yang lalu, seperti yang kami lakukan di peer dan di peers. Tapi secara fundamental lagi-lagi ya, kita hanya akan memilih satu yang terbaik ya, yaitu Temas ya. Dan SMDR ini mohon maaf jauh dari Temas kinerjanya, baik itu dari fundamental apalagi dari teknikalnya ya. Jadi kalau kita hipotesisnya adalah negara kepulauan dan jasa atau produk dari SMDR ini akan tetap laku, kemungkinan iya betul, tetapi bukan itu. Kalau kita invest, tujuan kita adalah mendapatkan capital gain, pertumbuhan. Sedangkan kalau pertumbuhan itu sudah berlangsung atau sudah selesai pertumbuhannya ya kita nggak akan dapat apa-apa kan. Nah seperti SMDR ini jelas sudah partinya sudah selesai, kita harus menunggu siklus berikutnya kalau kita mau invest bagus lagi. Kalau Anda masuk di sekarang mungkin akan menekan waktu yang lama, bertahun-tahun. Kalau Anda siap monggo, kalau saya nggak siap ya. Jelas ya, Temas sudah naik berapa persen ini ya, 1000% bahkan dari kita beli November ya 2021 nih ya, di harga 300-an nih ya. Jadi kalau kita belinya baru sekarang lah, Anda kemarin kemana aja ya gitu loh. Nih ya, Stockpix edisi 2 November ya, seperti ini. Dan sekarang nih masih banyak saham-saham yang kalau saya nggak akan fanatik dengan sektor ini, ini negara kepulauan harus invest di situ, enggak juga. Kalau sekarang siklusnya sudah selesai ya buat apa gitu kan. Nih ya, kita invest Temas di harga 300 ya. Kita perbesar ya. 300 ya. Waktu itu valuasinya masih seperti ini ya. Masih jauh dari nilai wajar. Sekarang ya sudah berlipat-lipat di atas jauh. Kalau Anda ingin invest di 300, sekarang ini berapa persen? Seterlambat itulah Anda, kalau Anda baru mau beli sekarang. Dan sekarang ini ya, kalau Anda mungkin tahu di peer, sekarang lagi akumulasi saham yang baru akan seperti Temas. Dengan fundamental terbaik di bidang di sektornya, di industrinya. Gitu ya, kalau kita misalkan nih invest di sebuah saham, ya itu berarti terbaik di situ. Misalkan kita invest di perkapalan, ya Temas yang terbaik.
Sekarang buktinya apa? Saham Temas masih naik ya, relatif masih naik, sedangkan SMDR seperti ini sudah nggak kuat naik lagi, ya. Karena lagi-lagi ya saham ini memang sudah dianggap tidak bisa naik ya oleh market. Lihat ya, volume transaksinya menurun terus ya ini ya. Nah ini target turun kita terdekat sudah tercapai 370, ini akan ke 274. Kalau Anda beli di harga sekarang ini kemudian prediksi kami benar dia akan turun, itu Anda siap floating 26% ataupun sini. Jadi saran saya ini mungkin di masa depan dia masih bisa naik lagi ke sini-sini. Tetapi sekarang ini buat hari ini atau bulan-bulan beberapa bulan ke depan saya akan menunggu aja, melihat-lihat aja. Ya, seperti ini. Kalau Anda asumsinya adalah negara kepulauan bagus untuk industri perkapalan, yes, betul. Tetapi kalau Anda seperti itu pola pikirnya kemudian beli langsung, Anda nggak ngelihat teknikalnya seperti apa, ya Anda siap-siap dibawa turun. Seperti karena ini sudah pestanya sudah selesai, sekarang cuci piring sama SMDR ini. Kalau kemarin ada banyak saya untung ribuan persen dari SMDR dan sebagainya, kan itu sudah untung, artinya sudah. Kalau Anda beli ya mungkin dia akan jual. Seperti itu loh ya. Apalagi Temas ya, ini sudah tidak kita rekomendasikan lagi. Kalau Anda konsultasi, kalau Temas masih bisa masuk lah. Ini sekarang kita mau jualan kok Anda mau masuk. Ya, seperti itu. Oke, jadi untuk sekarang ini entah itu dia itu bagus ke depannya mungkin iya, tapi mungkin menunggu dulu karena investor itu adalah orang yang harus sabar menunggu. Ya, sabar menunggu dan sabar menahan, hold ya. Sampai dengan optimal, sampai dengan pesta jangka panjang itu selesai. Gitu, karena nggak ada pesta itu yang tanpa akhir, pasti ada akhirnya ya. Duitnya siapa mau buat pesta terus ya, duit kan ada umurnya, ada waktunya, dia harus kembali dan sebagainya, harus bayar bunga dan sebagainya ya. Jadi kalau kita melihatnya hanya dalam ini industri perkapalan ini karena kita kepulauan bagus kita beli sekarang ya, Anda nggak ngelihat chartnya, nggak ngelihat teknikalnya. Mohon maaf ya kalau ada yang invest nggak pakai chart di luar sana, mungkin ya sah-sah aja. Tapi kalau kita akan melihat semua, karena di situ tentunya akan lebih baik dibandingkan kita nggak ngelihat chart, nggak punya pengetahuan bagaimana trennya, nggak tahu ini sudah naik berapa banyak ya, seperti itu. Jadi kita nggak kok bilang value investor atau siapa yang di luar sana nggak ngelihat pakai chart itu nggak bagus. Mungkin saja dia bagus, coba Anda ikuti saja ya. Kalau misalkan kita ini kan bukan insider trader, bukan insider investor, kita ini kan retail kecil yang harus selektif, harus hati-hati karena duitnya dikit masalahnya. Kalau kita main beli ini, ini industri mobil listrik misalkan ya, bagus nih, kita asal beli aja. Nah, tanpa kita melihat teknikalnya ya boncos gitu ya. Jadi harus hati-hati. Kalau cara pandangan saya SMDR ini Anda perlu menunggu di bawah ya, entah itu mungkin di 200 di bawah 300 ini mungkin secara teknikal masih possible untuk ke sana ya. Oke, seperti itu. Kemudian lanjut ya, mohon dibahas LPPF secara teknikal sampai berapa target penurunnya, bagaimana strategi entry di saham ini. Jadi ini trading ya. Oke, untuk LPPF ini sekarang ini saya rasa sedang menguji, ini monthly ya, ini kebetulan masih menggunakan monthly. Kalau kita lihat seperti ini ya, kita lihat target pullbacknya itu di 0,3 itu di harga 8.250 ya. Jadi mungkin pullbacknya ini masih dapat berlanjut ke sana selama tren berwarna biru ini masih dijaga. Karena sekarang ini sedang menguji EMA 60 ya, mana EMA 60 sempat di breakout dan diuji kembali namun gagal. Nah, ini pengujian yang ketiga. Pengujian yang ketiga ini krusial. Kalau dia berhasil kemungkinan ini akan accelerate ke sana ya, cepat, artinya kenaikan ini akan konstan ataupun jangka pendek sifatnya. Karena ini lagi-lagi kalau misalkan dia respon dari ini kan volume transaksinya ini menurun nih. Anda lihat ya, kenaikan dari harga 1.000 ke angka 4.000 ya. Dia berhenti transaksinya itu langsung drop di angka 3.000. Artinya di sini di harga-harga ini adalah fase distribusi.
Fase distribusi ini dibuktikan dari gagalnya dia bertahan di atas 50 kemudian turun, kemudian diangkat naik lagi. Nah, ini kalau dia tembus ke sini lanjut downtrend ke bawah. Sehingga kalau Anda mau trading menggunakan saham atau saham LPPF ini, Anda bisa coba dengan acuan tren berwarna biru ini, tren pullback ini. Kalau tren ini selesai, udah jangan ditahan dulu karena ini berpotensi turun ke bawah. Ya, kalau sekarang ini kan ini seperti gagal ya pengujiannya di sini karena sudah membentuk seperti topping. Walaupun ini bukan topping, bisa aja dia menjadi naik line dan breakout dan ke sini. Makanya Anda bisa beli di harga saat ini dengan catatan Anda kalau turun ke bawah lanjut, LPPF turun ke bawah mematahkan tren berwarna biru ini atau mungkin angkanya adalah 4.400 ke bawah, harus segera exit karena tren pullbacknya ini selesai. Ya, tapi kalau bertahan, kemudian dia terjadi breakout, Anda bisa tambah. Maksimal berapa? 15 PV. Kalau mengikuti aturan PTR itu kan nggak boleh trading lebih dari 15 PV setiap saham. Jadi kalau sepede-pedenya Anda dengan sebuah saham, belinya itu maksimal 15, bukan 100 PV atau 100 modal Anda taruh itu semua, enggak. Ya, seperti itu. Dengan TP ya mungkin di 6.000, dengan target optimal atau di sini ada gap kebetulan itu di 8.200. Semoga menjawab ya. Mau dibahas saham CEM secara teknikal apakah sudah menarik untuk masuk karena dianalisa bandarmologi ada akum dari broker AZ mulai awal Januari sampai dengan 21 Maret average 105 bulan bagusnya masuk di berapa? Broker AZ akumulasi jual pakai CC, NI ya dan sebagainya. Jadi nggak bisa jadi patokan ya. Cak Nur Hasim. Jadi ini nggak bisa menjadi patokan Anda untuk memutuskan beli atau tidak. Kan sudah kita kasih tahu kemarin. Anda mau baca, mau apalin broker summary sampai kapanpun tetap nggak bisa membaca price maker. Karena dia bisa mindahin pakai 27.000 modalnya miliaran, barangnya ribuan lembar atau ratusan ribu lembar dipindah dengan mudah dengan satu hari kerja satu hari kerja dipindah ke sekuritas yang lain gitu loh, kan sudah kita kasih tahu kan kemarin ya. Jadi kok masih ada yang pakai ya seperti itu karena ya mohon maaf ya bukan kita kok, tapi Anda bisa coba, silahkan Anda buktikan sendiri ya. Nah ini apa yang terjadi, ambrol ya dari Januari kan dia bilang pas distribusi ini kalau dia tembus ke bawah lagi-lagi ya. Kalau kita trading mengikuti AZ misalkan ada menggunakan broker summary, oke lah kita beli dari Januari ngikuti AZ. Tapi kalau Anda tetap mengikuti AZ ya, hold misalkan Anda nggak ngelihat dia keluar, tiba-tiba tembus ke bawah, ya Anda nyangkut. Kalau Anda nggak ngelihat AZ, Anda ngelihat fokus di teknikalnya ini cukup, nggak perlu pusing-pusing ngitung-ngitung, Anda breakdown support ini jual, udah beres. Ya, kalau Anda ngikuti orang atau ngikuti broker summary yang Anda nggak tahu dia keluar lewat pintu mana, tiba-tiba dia ternyata sudah cuci tangan, sudah bersih, tinggal duduk manis, ya Anda pelongo-pelongo ya gitu loh ya. Jadi ini kan breakdown support Anda ini bagus ini ketika dia Januari kan ini konsolidasi dan bisa ke sini. Tetapi kalau dia breakdown support artinya kan gagal. Nah sedangkan yang Anda ikuti itu tidak terlihat keluar. Nah itu padahal dia sudah keluar sebenarnya. Nah ya seperti itu. Dia mungkin tektokan di sini atau untuk maintenance transaksi aja supaya uangnya muter dan sebagainya, kan nggak tahu Anda. Ya makanya kalau Anda nggak tahu jangan diikutin. Karena banyak kan orang itu ngikuti yang tidak mereka kenal. Misalkan ngikuti aset mungkin saja dia invest jangka panjang, mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun padahal Anda mau trading. Nah ini kan salah kaprah. Makanya kalau Anda misalkan ikut PTR kan jelas 20 hari kita beli ini maksimal 20 hari, kalau nggak 20 hari kita jual sampai dengan kena TP ataupun stop loss. Nah itu jelas ya. Kalau ikutin broker summary Anda ngeliatin broker A ini akumulasi nih tapi nggak keluar-keluar berarti hold, padahal dia keluar pakai pintu lain, pakai broker yang lain ya. Jadi kalau misalkan AZ punya duit 1M, punya barang jumlahnya senilai 1M, di sekuritas lain dia harus punya cash segitu senilai itu, dia bisa pindahin ini, kemudian dia jual pakai broker yang dipindahin itu uangnya pindah ke broker aset seperti itu. Jadi jangan mudah percaya dengan broker summary ya.
Ini advice saya juga pernah di sekuritas dan pernah melayani itu. Ya, jadi itu udah nggak kepake sejak tahun awal-awal dulu ada online trading, udah nggak kepake kayak gitu. Ya, ini saya kasih tahu. Tapi kalau Anda mau coba silahkan. Ya. Nah, ini Anda mau beli di harga sekarang ini, Anda mungkin mau cari pullbacknya. Ini belum ada ya, karena dia ini kan terlihat tekanan jualnya terlihat dari candlenya ini ya. Ini ARB mungkin ya, 6%-an ini berarti dia drop dari breakdown ini, dia harus nyari ekstensi penurunannya itu. Ini kebetulan sudah di 1,6 ya, 114, tapi belum ada tanda-tanda dia rebound. Mungkin saja dia bisa lanjut ke bawah. Kalau dia lanjut ke bawah mungkin ke ekstensi 2 itu di 100 level psikologis. Jadi mungkin di sini kalau ada rebound Anda bisa coba, tapi harus disiplin, jangan lihat broker summary. Lihat support terakhir, kalau dia tembus lagi buang kiri gitu kan. Ya, nggak perlu nunggu orang lain keluar untuk keluar. Ya, Anda harus punya batasan sendiri. Ya. Oke, seperti itu. Sudah saya jawab semua ya. Semoga menjawab dan semoga dapat diambil yang bagus-bagus ya. Karena ya lagi-lagi ya kita memberikan edukasi itu kadang-kadang juga harus sesuai dengan case, dan kita sudah pernah bahas terkait broker summary ini berkali-kali, bahkan ada konten edukasi ya terkait membahas terkait kenapa kok kita tidak menggunakan itu untuk trading, dan kita nggak menggunakan itu pun Anda bisa lihat kinerja kami. Ya, PTR tumbuh berapa persen tanpa menggunakan broker summary, hanya menggunakan ya sistem itu mungkin ya indikator-indikator yang simple yang mungkin semua orang ya bisa menggunakannya tanpa harus rumit-rumit gitu ya. 123%, dan Anda boleh tanya orang yang menggunakan broker summary itu berapa pertumbuhannya gitu kan, dan dia buat laporan kinerja seperti ini atau tidak gitu ya, melaporkan ini atau tidak. Jadi jangan mudah percaya saya ikutin broker summary profit berapa persen. Nah, itu harus tahu ya gitu ya. Itu aja untuk malam ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide saham-saham yang menarik ataupun topik-topik edukasi. Boleh, kita tidak capek-capek untuk mengedukasi untuk Bapak Ibu yang mungkin penonton kita kan cuma sedikit ya. Semoga dengan penonton yang sedikit ini bisa berkualitas, dan memang di market itu tidak banyak orang yang akan sukses karena rata-rata orang ya akan gagal. Dan saya harapkan penonton-penonton di F-Talk ini sukses. Makanya kita kasih tahu bagaimana kita bisa bertahan dulu ya, berproses belajar, mencari pengalaman, jam terbang dulu. Nanti akan ada waktunya Anda akan tumbuh dengan sendirinya. Jangan menjadi orang yang pragmatis yang hari ini harus kaya dari saham dan sebagainya. Padahal Anda nggak punya pengetahuan, Anda nggak punya pengalaman apa-apa. Jadi ya nggak mungkin gitu ya. Jadi harus melewati proses itu, dan kalau proses belajar itu tidak mudah, makanya harus selalu telaten, harus sabar, harus disiplin, harus mematuhi aturan ya, dengan ya nonton F-Talk, melihat apa yang dibahas di sini dan belajar lagi, jadikan itu perbandingan dan sebagainya gitu ya. Jadi nggak ada belajar itu selesai, terus menerus untuk pertumbuhan dari pengetahuan dan kemampuan kita. Jadi nggak bisa Anda tahu satu hal kemudian Anda bisa langsung sukses. Jadi Anda harus tahu banyak hal untuk bisa mengatakan oh ini nggak approve, oh ini nggak bisa dipakai, oh ini itu nggak berlaku. Kenapa? Ada alasannya. Anda tahu bagaimana ya, gitu ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di F-Talk malam ini atau F-Talk sebelumnya. Semua yang kami sampaikan di sini untuk tujuannya adalah untuk mengedukasi demi kebaikan penonton-penonton semua. Itu saja. Sekali lagi yang ingin join PTR Plus Peer masih ada 2 ya, dan sampai dengan jam 12 malam ini ya. Jadi silakan hubungi admin dan lanjutkan ke proses selanjutnya. Tapi Anda harus pelajari dulu apa itu PTR dan Peer sebelum join agar tidak salah. Gitu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.